Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang kita lanjutkan sosialisasi kita menyangkut dengan Pemerintah nomor 18 tahun 2021. Bahagian kelima. Pembebanan, peralihan, dan pelepasan hak pengelolaan dan hak atas tanah di atas hak pengelolaan. Pasal 12 ayat 1. Hak pengelolaan tidak dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan. Ayat 2. Hak pengelolaan tidak dapat beralih dan dialihkan pada pihak lain. Ayat 3. Hak pengelolaan hanya dapat dilepaskan dalam hal diberikan hak milik, dilepaskan untuk kepentingan umum, atau ketentuan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ayat 4. Dalam hal hak pengelolaan dilepaskan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, merupakan tanah, barang milik negara atau barang milik daerah, pelepasan penghapusan hak pengelolaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ayat 5. Pelepasan hak pengelolaan dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang berwenang dan dilaporkan kepada Menteri. Pasal 13 ayat 1. Hak atas tanah di atas hak pengelolaan yang dikerjasamakan dengan pihak lain dapat dibebani hak tanggungan, dialihkan atau dilepaskan. Ayat 2. Setiap pembuatan hukum termasuk dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan terhadap hak atas tanah di atas hak pengelolaan memerlukan rekomendasi pemegang hak pengelolaan dan dimuat dalam perjanjian pemanfaatan tanah. Ayat 3. Dalam hal hak atas tanah di atas hak pengelolaan akan dilepaskan, maka pelepasan dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang berwenang dan dilaporkan kepada Menteri. Bahagian ke-6. Hapusnya hak pengelolaan. Pasal 14 ayat 1. Hak pengelolaan hapus karena dibatalkan haknya oleh Menteri karena 1. Cacat administrasi atau 2. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 3. Lepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya. C. Dilepaskan untuk kepentingan umum. D. Dicabut berdasarkan undang-undang. E. Diberikan hak milik. F. Ditetapkan sebagaimana tanah terlantar atau G. Ditetapkan sebagai tanah musnah. Ayat 2. Dalam hal hak pengelolaan dibatalkan karena cacat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A angka 1, hak atas tanah di atas hak pengelolaan dapat dinyatakan batal apabila dinyatakan dalam surat putusan pembatalan hak pengelolaan. Ayat 3. Dalam hal hak pengelolaan dibatalkan karena pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A angka 2, hak atas tanah di atas hak pengelolaan dapat dinyatakan batal sepanjang amar putusan mencantumkan batalnya hak atas tanah di atas hak pengelolaan. Pasal 15 ayat 1.
hapusnya hak pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 di atas. Tanah negara mengakibatkan A. Tanah menjadi tanah negara, atau B. Sesuai dengan amar putusan pengadilan. Ayat 2. Tanah negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A, penataan kembali penggunaan, pemanfaatan, dan pemilikan selanjutnya menjadi kewenangan menteri. Ayat 3. Hapusnya hak pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 di atas. Tanah ulayat mengakibatkan tanahnya milik tanah kembali ke dalam penguasaan masyarakat hukum adat. Bahagian ke-7, pengawasan dan pengendalian. Pasal 16. Menteri secara berkala melakukan pengawasan dan pengendalian secara berjenjang melalui kantor wilayah dan kantor pertanahan, meliputi A. Pengawasan dan pengendalian hak pengelolaan, dan B. Pengawasan dan pengendalian hak atas tanah di atas hak pengelolaan. Bahagian ke-8. Tanah reklamasi. Pasal 17 ayat 1. Tanah reklamasi dapat diberikan hak pengelolaan dan garis miring atau hak atas tanah dengan syarat memperoleh izin reklamasi. 2. Dalam hal izin reklamasi diberikan kepada instansi pemerintah pusat, badan usaha milik negara, garis miring badan usaha milik daerah, badan hukum milik negara, garis miring badan hukum milik daerah, badan bank tanah atau badan reklamasi, badan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Tanah reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan hak pengelolaan atau hak atas tanah dengan mempertimbangkan syarat sebagai subjek hak. Ayat 3. Dalam hal izin reklamasi diberikan kepada badan hukum atau perorangan, tanah reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan hak atas tanah dan garis miring atau hak pengelolaan dengan ketentuan A. Pemegang izin reklamasi diberikan hak atas tanah dan garis miring atau hak atas tanah hak pengelolaan, dan B. Untuk pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang memberikan izin reklamasi diberikan hak pengelolaan berdasarkan perjanjian antara pihak yang mendapat izin reklamasi dengan pemerintah pusat atau pemerintah daerah serta mempertimbangkan ketentuan tata ruang. Ayat 4. Dalam hal kegiatan reklamasi lakukan tanpa izin reklamasi, maka pejabat yang berwenang memberikan izin reklamasi melalui melakukan penelitian atau teknis maupun tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Ayat 5. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 4 A. Telah memenuhi syarat tanah hasil reklamasi menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan penggunaan, pemanfaatan, dan pemilikan selanjutnya menjadi kewenangan menteri, atau B. Tidak memenuhi syarat, tanah hasil reklamasi dapat dikembalikan seperti keadaan semula oleh pihak yang melakukan reklamasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai izin reklamasi. Pasal 18. Ketentuan lebih lanjut mengenai A.
tanah yang dapat diberikan dengan hak pengelolaan subjek pemanfaatan tanah, terjadinya hak, tata cara dan syarat permohonan pemberian dan pendaftaran, pembebanan, peralihan dan pelepasan, hapusnya serta pengawasan dan pengendalian hak pengelolaan dan tanah reklamasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sampai dengan pasal 8 dan pasal 10 sampai dengan pasal 17, dan rumusan dan peraturan penentuan tarif dan garis miring atau uang wajib tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 diatur dalam peraturan menteri. Demikian sosialisasi ini kami sampaikan. Untuk tahap berikutnya akan kami sampaikan bab 4 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai atas tanah. Demikian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.